Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semua manusia yang hidup di dalam dunia ini pasti hidupnya akan dilelahkan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, di sana memberitahukan kepada kita bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bagian ini mengingatkan karena ketidaktaatan manusia pertama, maka mereka harus berjerih lelah untuk memenuhi kehidupan dirinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sisi yang lain, Tuhan memberi upah kepada mereka yang telah berjerih lelah karena pekerjaannya. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun ia makan banyak. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang lelah karena bekerja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika karena beban kerja seseorang menjadi lelah dan bisa diatasi dengan tidur, tapi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan beban hidup yang lain? Ada banyak orang yang hari ini hidupnya dilelahkan. Mungkin benar bahwa ia sedang dilelahkan dengan pekerjaannya. Namun penyebab kelelahan manusia itu kompleks. Dan setiap orang punya kelelahan dan kesusahannya sendiri. Ada yang lelah karena memikirkan kesehatannya. Ada orang yang lelah oleh karena dia sepi. Menjadi sepi itu sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi respon orang terhadap kesepian itu berbeda-beda. Dan ada orang menjadi lelah karena kesepian. Ada yang kehilangan keharmonisan di antara saudara. Saudara dengan saudara satu tidak pernah akur. Ada yang lelah karena relasi anak mantu tidak pernah akur. Ada yang lelah juga suami istri yang tidak pernah bisa akur di dalam kehidupan mereka. Saudara, hal-hal ini bisa membuat orang menjadi lelah di dalam menjalani kehidupannya. Ada sebagian orang yang lelah oleh karena dia harus mentaati tradisi dan kebudayaan. Sementara ada orang yang lelah karena kepercayaan. Dia harus mengikuti kepercayaan ini dan segala aturan-aturannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada begitu banyak orang yang dilelahkan oleh karena dosa-dosanya. Dan dia berupaya untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Yesus ini diperuntukkan kepada semua orang, untuk semua kondisi, untuk semua keadaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu lega? Lega tidak berarti beristirahat total dari pekerjaan atau dari jerih lelah. Tetapi lega artinya istirahat yang akan memampukan kita kembali untuk bekerja dengan kekuatan baru. Saudara, apa itu istirahat? Istirahat artinya mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Beristirahat artinya mempercayakan seluruh rencana-rencana kita kepada Tuhan. Beristirahat artinya kita diminta untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Beristirahat artinya bahwa betapa pentingnya kita diam sejenak dan memikirkan kembali apa sih yang menjadikan kita lelah dalam menjalani kehidupan ini. Kristus menderita di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini memberikan sebuah pengharapan baru, membuka jalan bagi pengampunan dosa kita dan memberikan kelegaan kepada kita
dari kelelahan perjuangan kita untuk menghadapi beban dosa-dosa kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jika kita berupaya menyelesaikan seluruh tanggung jawab hidup kita, kita menjalani kehidupan kita dengan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan memberikan kita istirahat yang sungguh-sungguh istirahat, yaitu istirahat di dalam damai sejahtera dan bahagia. Kita akan menjalani kehidupan kita tanpa khawatir di dunia ini, bahkan tanpa khawatir untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam Kristus, lelah jadi lega. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah menjalani kehidupan kami ini dengan lelah. Ada begitu banyak beban hidup kami yang melelahkan kami. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu, dan Engkau berjanji memberikan kelegaan kepada kami. Kelegaan agar kami dapat beristirahat sejenak di dalam dunia ini. Bahkan kelegaan kami, kelak kami akan beristirahat dengan damai dan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami fokus kehidupan kami di dalam dunia ini menyenangkan Tuhan, supaya kami bisa menikmati kelegaan bersama-sama Tuhan di dalam keabadian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.